Yang Mulia, ke sini. Cepetan dong. Coba kejar kami. Dewi Jelitaku, kamu di mana sih? Ayo kejar kami. Cepetan kejar aku. Yang Mulia, ke sini. Aku di sini, nih. Cepetan tangkap kami. Pangeran ke-9. Apa Yang Mulia sudah minum anggur racun itu? Anggur racun pengecoh pikiran, dia sama sekali nggak curiga. Dia kira cuman anggur biasa. Udah dihabisin semua. Bagus banget. Asal kita bantu Raja Iblis kelima singkirkan dia, kita bisa dapat janji dari Raja Iblis, kesempatan emas yang dijanjikan. Udah, kalian semua boleh pergi ambil hadiah. Baik. Aku di sini, Yang Mulia. Cepetan dong, Yang Mulia. Jelita. Ayo tangkap aku. Ah, Jelita. Ini benar-benar wangi Jelita. Jelita, akhirnya aku nemuin kamu. Yang Mulia, Kamu mau apa? Ayo tangkap aku. Jelita, jangan lari dong. Pangeran ke-9. Jangan, Jelita, Jelita. Yang Mulia Kaisar, Dewi Jelita sudah bereinkarnasi turun ke dunia, sudah genap 500 tahun. Perang Dewa dan Iblis sebentar lagi mulai, pertempuran besar udah di depan mata. Dapat Jelita, dapat 3 alam. Sedangkan pihak Iblis, udah duluan ngirim Raja Iblis kelima, kita, Guru Spiritual Zan. Yang Mulia Kaisar. Pangeran ke-9, dia. Ada apa ini? Yang Mulia Kaisar, tolong kami. Yang Mulia Pangeran ke-9 sudah gila. Jelita, jangan lari, Jelita, jangan lari. Jelita, Jelita, jangan kabur dong. Jelita. Sungguh tidak pantas. Jelita. Jelita, akhirnya kutangkap kau. Keterlaluan sekali. Ah, Yang Mulia, Kahyangan adalah fondasi dari 3 alam. Istana Langit Tertinggi adalah tempat yang paling berwibawa. Pangeran ke-9 mengacaukan Kahyangan, di hadapan semua dewa-dewi, di dalam Istana Langit Tertinggi ini, terang-terangan menggoda Dewi Bintang Kejora. Jika tidak dihukum, di mana wibawa Kahyangan? Di mana wibawa Yang Mulia? Pangeran ke-9 mengacaukan Kahyangan, dosanya tak terampuni. Dihukum dengan dicabut status dewanya, tulang dewanya dicabut, lalu dilempar ke dalam reinkarnasi. Bukankah aku seharusnya dilempar ke reinkarnasi? Kok malah masuk ke dalam patung Dewa Gunung? Ayahanda, kau kejam banget sih. Tulang dewa dan kekuatanku kau cabut semua sampai habis. Ayahanda, ibunda, anakmu ini benar-benar tidak bersalah. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Sudah, tenang sedikit. Kau tahu aku tidak bersalah, masih saja menyusahkan aku. Aku ini anak kandungmu sendiri, kau turunkan aku ke dunia fana, nanti kalau kau turun tahta, siapa yang akan mewarisi tahtamu? Kau ingin mewarisi posisiku? Kau harus punya prestasi dulu. Kali ini kau dikirim ke dunia fana untuk menambah pengalaman berharga. Apa? Menambah pengalaman berharga? Apa? Dilapisi emas? Dilapisi emas apa? Aku tidak mau. Selama 500 tahun terakhir, dunia iblis telah menyerang 3 alam dan 6 jalan secara besar-besaran, dan perang dewa dan iblis sudah diambang pintu, dan Dewi Jelita adalah tokoh kunci dalam pertempuran kali ini. Candle, asalkan kamu bisa membawanya kembali ke Kahyangan, nanti kamu akan menjadi pahlawan dunia dewa, dan posisiku secara alami akan diberikan padamu. Hei, Ayahanda, sudah cukup. Jangan bilang aku tidak memberimu perlakuan khusus. Hari ini aku akan menganugerahkan lonceng pemanggil dewa padamu. Dengan ini, panggil langit dan langit akan menjawab, panggil bumi dan bumi akan merespons. Bahkan jika tulang dewamu dicabut, kamu tetap bisa kapan saja memanggil kerabat dan teman lama dari Kahyangan, untuk membantumu bertarung. Raja Iblis kelima sudah lebih dulu tiba di dunia fana. Agar Jelita tidak direbut, demi kedamaian 3 alam, beta perintahkan kamu untuk mengalahkannya. Lonceng pemanggil dewa. Aura iblis. Kok ada 2 kuil di sini? Ini. Jelita.
Aku, Raja Iblis kelima, sudah mengatur segalanya di dunia manusia selama 500 tahun ini. Sudah kutebak kau akan bereinkarnasi di keluarga Yuda. Di kehidupan kali ini, aku pasti akan merebutmu. Guru spiritual Tirta bilang, hari ini adalah batas waktu terakhir kakek. Kalau kakek tidak bisa diselamatkan hari ini, dia pasti tidak akan selamat. Kuil yang dimaksud guru spiritual Tirta seharusnya ada di sini. Sekarang satu-satunya harapan adalah meminta bantuan dewa, baru bisa menyelamatkan kakek. Tapi dari dua kuil ini, Yang mana sih yang benar? Masa masih bingung? Tentu saja datang ke kuilku. lihat, kuil Dewa Gunung ini sudah reot banget, persembahannya pun nggak ada. Ayo, kita ke kuil 5 takdir saja, cepat. Sialan, nggak manjur, akulah yang paling manjur. Cuma soal persembahan. Lonceng pemanggil dewa, sihir pasukan kacang, kemarilah. Ke sini. Lindungilah aku, kumohon. Kau harus lindungi aku. Tidak. Lihat, orang-orang di kuil Dewa Gunung juga mulai ramai. Bangsat, Dewa Gunung Kecil. Berani-beraninya kau merebut persembahanku? Kemari, kau. Kesini, lebih ampuh. Yang ini bagus, yang ini. Kumohon lindungilah anakku, kurang ajar. Berani-beraninya kau merebut orang dariku, kemarilah, kau. Yang ini bagus, atau yang ini? Yang ini ampuh sekali. Kemari, kau. Kemarilah, kau. Wah, yang di sini bagus juga. Kemari. Cepat. Yang ini lebih bagus. Yang ini bagus. Kemarilah, yang di sana jelek. Mending ke sini aja. Bangkit. Lihat, persembahan di sini banyak amat. Kakak, lihat, persembahan di 5 takdir itu sampai terbakar karena terlalu banyak. Bakar semuanya. Kumohon, lindungilah kami, Dewa Gunung. Aduh, kuil Dewa Gunungnya juga kebakar. Bakar. Bakar. Kebablasan. Kakak. Dewa lokal, Jelita. Jelita, cepat bangun. Sial, ada masalah. Ikut aku, sekarang. Jelita. Kumohon petugas langit berikan berkah. Jelita, aku akan menemukanmu, akan kujaga kau sepanjang hidup dan mati. Jelita. Bangsat. Berani-beraninya kau memanggil nama Jelita. Jelita. Bajingan. Kau berani memanggil namanya? Kalian berdua. Kalian dewa? Sepertinya ingatannya belum bangun. Belum tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Dewa? Cuma pantas mengikat sepatu kami. Wahai dewa, aku mohon pada kalian, tolong selamatkan kakekku. Asalkan kakekku bisa diselamatkan, Yanti rela menikahi diriku. Wahai guru spiritual, hari ini, siapapun, asalkan bisa menyembuhkan ayahku, keluarga Yuda rela memenuhi semua permintaannya. Termasuk, putriku Yanti yang berjanji untuk menikah. Sepakat. Brengsek. Kau berani meniruku? Siapa yang menirumu? Siapa kau ini? Dia adalah guru spiritual Wuyun. Berdasarkan apa kau berani disamakan dengan guru spiritual? Bawa keluar si penipu brengsek ini dari sini. Si penipu yang brengsek ini usir dia keluar. Usir aku, lagi-lagi aku kan yang kalian undang untuk menyelamatkan tuan kalian. Dengan guru spiritual Wuyun di sini, mana mungkin giliranmu si sampah kayak kamu, usir dia. Aku sampah? Berdiri diam.
Berkah Dewata, lepas. Aduh, Ilmu tingkat rendah begini buat menipu orang biasa masih mending lah, berani-beraninya pamer di hadapanku. Jelita, kamu masih ingat berkah Dewata? Dia tahu soal berkah Dewata? 500 tahun lalu aku tak bisa mendapatmu, 500 tahun kemudian kamu milikku. Sedangkan pangeran ke-9 itu, tulang dewatanya sudah tercabut, terlempar ke lorong reinkarnasi. Kalian tak akan bertemu lagi seumur hidup ini. memang sesepuh itu sesepuh, langsung bubarkan ilmu si sampah ini. Betul. Hari ini Yanti bisa mengundang sesepuh Wuyun, ini adalah berkah leluhur keluarga Yuda yang membawa keberuntungan besar, si sampah kelas rendah. Berani pamer di hadapan sesepuh. Bawakan air cuci kakinya saja nggak pantas. Banyak. Kamu baik-baik saja? Kakek, Kutukan hidup mati iblis, dan menyekap satu jiwa satu sukmanya. Kamu yang bikin kakek Yanti jadi begini? Apa katamu? Yanti adalah dia, omong kosong. Ayahku jelas-jelas terkena gangguan roh jahat. Kamu si sampah berani memfitnah guru spiritual, seseorang, Henry. Tidak apa-apa. Tidak ada yang akan percaya padamu. Sepertinya kamu juga datang untuk Jelita, ya? Kamu itu orangnya pangeran ke-9? Haha, Sayangnya kamu terlambat. Sekarang dia adalah wanitaku. Sebentar lagi dia akan menangis dan berlutut di hadapanku memohonku menyelamatkan kakeknya. Hahaha. kakek. Ada apa dengan kakek? Kakek, Guru spiritual Wuyun, kumohon tunjukkan belas kasihan. Yanti di sini berlutut untukmu. Yanti, untuk apa kamu memohon padanya? Dialah yang membuat kakekmu jadi seperti ini. berani, makhluk tak tahu maut. Terus-terusan memfitnah guru spiritual Wuyun. Kamu cari mati, ya? Diam. Seluruh kota Jiang siapa yang tidak tahu guru spiritual Wuyun, ilmu spiritualnya sangat tinggi, penuh belas kasihan, benar-benar orang suci, yang telah mencapai pencerahan. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, hati-hatiku sobek mulutmu, bukan, kamu. Kamu salah paham pada guru spiritual. Masalah kakekku bukan salah guru spiritual ini. Tolong diam. Jangan halangi dia lagi menyelamatkan kakekku. Sudah kubilang, tidak ada yang akan percaya padamu. Setelah aku pulihkan tubuh si tua ini, aku akan membuat Jelita menikah denganku, nanti aku undang kamu untuk menyaksikan upacaranya. Dasar brengsek, terus-terusan berbisik di telingaku. Cari mati. Ah, Kepala keluarga Yuda, aku akan melakukan ritual untuk menyelamatkannya. Tolong keluarkan semua orang yang tidak berkepentingan dari sini. Pengawal, usir penipu ini dari keluarga Yuda. Jangan sampai mengganggu Xianchong Wuyun menyelamatkan orang. Tunggu dulu. Oke. Kalian tidak percaya, ya? Ritual penarikan roh ini harus dilakukan di depan umum. Tunggu sampai aku memanggil hakim akhirat ke sini. Setelah penyakit kakek sembuh, dia akan menunjuk si bajingan ini di depan semua orang. Menunjukku? Beranikah dia? Memanggil hakim akhirat? bocah. Hakim akhirat itu adalah dewa sejati. Kau pikir kau bisa memanggilnya? Siapa kau ini? Putra mahkota surgawi? Jika kau benar-benar bisa memanggil hakim ke sini, hari ini aku akan memanggilmu ayah. Wahahaha. Tertawa. Tertawalah kalian. Hakim akhirat, di manakah engkau? Segera temui aku. Wahahaha. Lihatlah dia. Dia malah berakting. Wahahaha. silakan panggil. Bocah. Semangat, kau memanggil anjing. Wahahaha. Hakim kepala alam semesta. Chandra, hadir. Hakim agung dari alam pesta. Chandra di sini. Hakim. Benar-benar hakim agung? Sama persis dengan patung dewa yang kami sembah di altar rumah. Cepat. Cepat, semua ikut aku. Menyembah yang mulia Hakim Agung. Kalian ini berani sekali. Dewa ini sibuk sekali. Siapa sebenarnya yang memanggil dewa ini ke sini? Beresan. Beresan kamu. Cepat kerjakan tugasmu untukku.
Yanti? Tak perlu terlalu sopan padanya. Dan kalian semua, bangunlah. Pergi obati penyakit kakek Yanti untukku. Selain itu, tambahkan 50 tahun umurnya. Oh, salah. 100 tahun. Kamu ini dewa apa? Berani-beraninya memukul dewa ini di istana? Kamu tahu dewa ini dari alam? Alam apa lagi? Identitasku tak pantas kamu ketahui? Ini kamu kenal tidak? Lonceng pemanggil dewa 9 langit. Kenal dong. Kalau kenal, cepat kerjakan tugasmu untuk gue. Baiklah. Hamba mohon Dewa Hakim berbelas kasih. Tolong selamatkan kakek saya. Yanti, dia cuma seorang hakim kecil. Bahkan belum pantas disebut dewa. Paling-paling, Dia cuma penjaga gerbang di alam baka. Dia saja, pasti tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Kamu ini anak kecil dari mana? Berani meragukan kemampuan dewa ini? Cari mati. Kamu, kamu sembuhkan dulu penyakit kakek Yanti baru bicara. tunggu saja. Sembuhkan dulu penyakit orang tua ini, baru aku urus kamu. Tidak mungkin. 1 jiwa dan 1 roh kakek Yanti yang diambil, tidak tercatat di buku catatan hidup mati. Buku catatan hidup mati itu apa? Sekarang dunia iblis sudah menyerbu dunia baka. Separuh dunia baka adalah orang-orangku. Tanpa izinku, Raja Neraka datang pun tidak akan bisa. Hari ini aku ingin lihat, kamu punya kemampuan apa untuk menyelamatkannya. Mulai mantra. Pejabat utama dunia baka, nyalakan. Wahahaha, aduh. Dewa. Raja Neraka telah menutup jalur antara dunia hidup dan mati. Dengan kekuatan hamba yang kecil ini, sama sekali tidak mungkin menghidupkan kembali Tuan Yun. Raja Neraka? Maksudnya Raja Yama? Kalau begitu, kakekku. Yanti, aku sudah bilang dari tadi. Dia cuma seorang hakim rendahan, pasti tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Yang bisa menyelamatkan kakekmu, hanya aku dan Raja Yama. Tolong, Dewa, selamatkan kakekku dengan cepat. Hei, anak muda. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa itu kekuatan sejati. Apa itu memanggil bala bantuan? Dengan perintah 9 ke-8, kumohon kehadiran Raja Neraka, masuk ke dunia manusia. Buka. Sang dewa sedang memanggil Raja Yama. Kakak pertama, kakak kedua, ayah bisa diselamatkan. Memanggil Raja Yama itu bukan hal hebat. Coba panggil dia ke sini. Aku ingin melihat makhluk rendahan seperti dia. Memangnya punya kemampuan apa? Berani melawanku? Jika Raja Yama memutuskan seseorang mati pada jam 3 malam, Siapa berani menahannya sampai jam 5? semua makhluk hidup, mana ada yang tidak berada di bawah kendaliku? Siapa yang berani bilang aku ini rendahan? Dewa, Raja Neraka mendengarnya. Raja Yama akan datang. Dewa, Aku tahu, dialah yang kutunggu. saya, Chandra. Menghadap Yang Mulia Raja Yama. Dia itu Raja Yama. Ternyata penampilannya seperti ini. Cepat, keluarga Yuda dari Jiangcheng. Ikut saya menghormati Raja Yama. Menghormati Raja Yama. Pergi. Bawahan Dewi Houtu. 10 Raja Yama. Raja Yama, pengadilan kelima. Menghadap Jun Shang. Jun Shang. Jun Shang alam baka. Junshang. Dia adalah Junshang alam baka. Yang Mulia. Bahkan Raja Neraka pun berlutut memanggilnya Yang Mulia. Kenapa aku merasa sangat familiar dengannya? Sepertinya dia memang sering muncul dalam mimpiku. Orang yang wajahnya tak jelas itu. Apakah ini ingatan dari kehidupan sebelumnya? Kak, dewa memang benar-benar dewa, bahkan Raja Neraka saja harus memberi hormat yang besar. Nanti kalau Raja Neraka sudah menghidupkan ayah, maka Yanti akan menikah dengan Dewa Wuyun. Kalau begitu, keluarga kita, keluarga Yuda, akan melesat tinggi dalam waktu dekat. Kak, lihat. Dewa Wuyun jauh lebih hebat daripada pendeta kecil itu. Kalau kamu menikah dengannya, maka keluarga kita, keluarga Yuda, pasti akan langsung melesat tinggi. Raja Neraka. Kau benar-benar punya gaya.
gaya yang besar sekali. Yang mulia, bahkan hakim kecil di bawahmu berani mengancamku. Bahkan berani melawanku. Chandra, perbuatan baikmu ini. Kau tidak tahu siapa dia? Beberapa hari lalu sudah kukatakan padamu, Yang Mulia telah merekrut separuh pasukan dunia baka, termasuk aku. 5 dari 10 raja neraka sudah menyerah. Kusuruhmu urus-urusan di luar, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Dasar brengsek, aku benar-benar tidak tahu dia adalah Yang Mulia. Kupikir aku sudah cukup rendah hati. Rendah hati? Yang Mulia saja tidak kau kenal. Untuk apa kau ada? Raja neraka, ampunilah nyawaku. Sekarang juga kuhancurkan kau. Dewa, tolong selamatkan aku. Dasar tidak tahu maut. Berani melawan aku. Raja neraka. Membunuh orangku di hadapanku. Kurasa jabatanmu ini sudah tidak mau kau pegang lagi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Siapa sebenarnya aku ini? Sembilan. Kakak, 9 apa? Aku juga nggak tahu, tapi sebelumnya, sepertinya aku pernah lihat cahaya ini. Cahaya misterius 9 langit. Ini adalah sinar suci yang hanya dimiliki oleh Dewa Kahyangan tingkat 1. Jangan-jangan orang ini adalah Dewa Kahyangan yang turun dari langit? Kenapa kau memiliki cahaya misterius 9 langit yang hanya dimiliki Dewa Kahyangan? Dewa Kahyangan? Dalam legenda, Dewa Kahyangan adalah makhluk sakti yang mampu menaklukkan satu alam dan hidup abadi. Dia sampah ini, mana mungkin Dewa Kahyangan? Dewa Kahyangan? Itu adalah Dewa Agung zaman kuno sejati. Kedudukannya melampaui alam baka. Kakak, jangan-jangan dialah jodoh sejatimu? Dewa di atas, kami tidak tahu diri, mohon ampun. Sudah, bangunlah semua. Kakak, Dewa Kahyangan apaan sih? Dewa Kahyangan di mataku cuma pesuruh. Di dalam 3 alam, hanya aku yang paling berkuasa. Di 10 penjuru dunia, Dewa dan Buddha di mana-mana. Siapa yang berani tidak menyembahku? Aduh. Yang Mulia Raja Yama, bukan aku yang mau bantu dia. Dia yang memanggilku ke sini dengan lonceng ini. Lonceng pemanggil Dewa 9 Langit. Ternyata ini adalah pusaka tingkat dewa yang tercecer di dunia manusia. Aku kira kau benar-benar dewa yang turun ke bumi bocah. Di mana kau dapat lonceng rusak ini? Jadi ini adalah sandaranmu untuk menipu orang selama ini. Palsu. ternyata dia bukan dewa. Ternyata cahaya tadi bersumber dari lonceng ini, dia bukan orang dalam mimpiku yang selalu kurindukan. Sudah kuduga, mana mungkin ada orang di dunia manusia yang lebih hebat dari Dewa 5 Nasib? Ternyata kau sampah ini adalah seorang penipu? Bangsat, hari ini kami akan membongkar kedokmu Yang Mulia Raja Yama. Dewa kami mohon kalian berdua untuk membela kami, dunia manusia dan menyingkirkan bencana ini agar dia tidak terus menipu orang. Hanya dengan sebuah lonceng rusak berani melawanku? Bocah, hari ini kau berani macam-macam denganku. Kamu sudah menendang besi. Raja Yama, tenang saja, Yang Mulia aku akan menguliti dia, mencabut jiwanya dan menghancurkan lonceng rusaknya. Mengulitiku? Dasar brengsek tak tahu diri, kau tak pantas bertarung denganku. Kalian ingin melihat dewa, kan? Aku akan panggilkan satu untuk kalian. Di mana Raja Kerasakti? Cepat datang menghadap. Di mana Raja Monyet Sakti? Cepat datang menghadap. Paman Sun. Raja Monyet Sakti Sun Wukong ini tidak mungkin. Rasakan pukulan tongkatku. Aduh, Hai, Pak Tua, lama tak jumpa, masih sehat? kakak, lihat. Dia bahkan bisa memanggil Raja Monyet Sakti. Jangan-jangan statusnya lebih tinggi dari dewa. Yang mengobrak-abrik surga, Sun Wukong, Raja Monyet, Sakti, ya ampun, Sun Wukong, saja bisa dia panggil sesuka hati. Sebenarnya siapa dia? Kakak pertama, kakak kedua, kita. Cepat semuanya, ikut aku memberi salam kepada Yang Mulia Sun. Kalian ini cuma manusia biasa. Salam-salaman itu nggak usah. Aku, Sun Wukong, memberi hormat. Dewi Jelita. Bukankah ini Dewi Jelita yang kau cari-cari di dunia manusia selama 500 tahun?
sudahkah kau temukan selirku, Jelita? Yang Mulia sudah 500 tahun, aku dan Shun Fenger siang malam mengawasi dunia manusia, sama sekali tidak menemukan jejak Dewi Jelita. Yang Mulia, bagaimana kalau kita menyerah saja? Diam. Bahkan 5.000 tahun 50.000 tahun aku harus menemukan selirku, Jelita. Sampaikan perintahku, beritahu semua penjuru 365 dewa resmi untuk turun ke dunia mencari Jelita. Demi selirku, meski aku harus membalik seluruh dunia manusia, aku rela melakukan apa saja. Yang Mulia Sun, kenapa kalian semua memanggilku Jelita? Pendekar, kenapa kalian semua memanggilku Jelita? Siapa sebenarnya Jelita ini? Jelita itu adalah kamu adalah Jelita. Pendekar, kamu bilang tadi, dia mencariku selama 500 tahun? Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa 500 tahun? Sun Wukong. Tak kusangka. Kamu juga bisa bicara omong kosong. Aku bohong? Dewi Jelita. Dengarkan baik-baik. Dia selama 500 tahun mencarimu, sampai berani melanggar aturan berkali-kali. Bahkan rela melepaskan gelar mulianya. Ah, sudahlah, Jelita belum pulih ingatannya, tak perlu banyak bicara. Oh iya, tadi aku bilang ke mereka, para dewa ini cuma pembantuku. Mereka tidak percaya, kebetulan kamu adalah seorang dewa. ND, apa yang kukatakan tadi benar kan? Tentu saja benar. Kalian semua bodoh, dengarkan kata-kataku, aku, Sun Wukong, dulu adalah pengurus kudanya. Raja Neraka, dasar bodoh. Demi seorang iblis rendahan, kau mau menguliti kulitnya? Tahukah kau siapa sebenarnya dia? Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Kamu bakal kaget kalau tahu. Raja Kera. Sun Wukong. Apa kamu salah lihat? Dia punya status apa? Cuma modal lonceng itu doang. Yang menipu kamu. Raja Kera, kamu salah. Dia sama sekali nggak punya status. Dia cuma punya lonceng pusaka dewa. Diam. Mata emasku ini masih lebih tajam dari kalian berdua. Mau digebukin? Aduh. Ayah, Kakek batuk darah lagi. Guru spiritual, aku memang gak tahu siapa sebenarnya dirimu, tapi aku yakin, kau pasti seorang guru spiritual yang sakti. Bisakah kau membujuk Raja Kera untuk menyelamatkan kakekku? Yanti rela jadi pelayan, melayanimu selamanya. kami memang buta tadi, sungguh mohon maaf. Tolong guru spiritual jangan ingat kesalahan kami. Selamatkan ayahku. A.D. Yanti. Kepala keluarga Yuda. Kalian gak usah memohon padanya. Juga gak usah panik. Meski Raja Neraka sudah kabur, tapi orang yang bisa selamatkan kakekmu banyak. Si kecil penjaga kuda itu apa? Kalian pikir, cuma dia yang bisa cari bantuan? Dasar anak iblis kecil. Kamu berani meremehkanku? Hari ini, aku mau lihat, siapa yang bisa kamu panggil. Raja Iblis kelima. Gunung-gunung dan bukit-bukit, dengarkan perintahku, Wu Yun Yao Yin, Gunung Api, kami persilakan kedua dewa, Raja Siluman Kerbau dan Putri Kipas Besi, untuk datang membantu. Hei, kakak. Dulu waktu ajak aku lihat bulan, panggil aku sayang, panggil aku manis. Baru berapa hari sudah ganti panggilan? Putri Kipas Besi. Kau monyet tak punya hati ini, cepat datang ke sini. Bima Wen. Kubunuh kau. Bajingan yang menggoda istri orang. Lao Niu menghadap Yang Mulia. Kalian berdua, tak usah berlelah-lelah. Lihatlah, Siapa dia? kau adalah Dewi Jelita. Selamat, Yang Mulia, 500 tahun. Akhirnya Yang Mulia menemukannya, Dewi Jelita. Kenapa kalian juga? Yanti. Yang benar-benar mencarimu selama 500 tahun adalah aku, bukan mereka. Bagaimana dengan Pangeran ke-9? Tidak apa, apapun yang dia katakan, aku punya cara untuk membuat Jelita mengingat segalanya. Raja Iblis kelima,
dia dan Jelita punya hubungan tertentu. Tapi kali ini, aku akan membuat Jelita benar-benar melihat wajah aslinya. Benar-benar Raja Siluman Kerbau dan Putri Kipas Besi. Lihat, kakak, guru spiritual Wuyun memanggil mereka berdua, suami istri itu, konon katanya, Raja Siluman Kerbau itu kakak angkat Sun Wukong. Betul. Sun Wukong dijuluki Raja Kera Agung, Raja Siluman Kerbau dijuluki Raja Penyamar Agung. Kekuatan tempur mereka memang setali 3 uang. Tapi kalau Putri Kipas Besi sudah datang, si monyet Sun itu pasti tamat. Kakak, guru spiritual Wuyun ini memang hebat ya. Ayo, semuanya, cepat bersujud pada 2 dewa gunung api. Bangun semua. Bangun semua. Dewa gunung api apaan sih? Paling-paling cuma siluman kerbau, dan siluman pisang saja. Sama sekali tidak pantas. Kurang ajar. Coba ulangi. Tidak pantas. Hei, lihat baik-baik. Sekarang 2 lawan 1. Aku ingin lihat kau mau lawan dengan apa. Apa maksudmu? Mau adu jumlah orang? Betul. Memang mau adu jumlah orang denganmu. Aku ingin lihat. Dengan lonceng jelek itu, siapa lagi yang bisa kau panggil? Pengurus kuda. Sekarang kau punya 2 pilihan. Pertama, kami semua melawanmu sendirian. Kedua, kami semua mengeroyok kalian berdua. Cari pukulan ya. Mau keroyokan? Ya, adu jumlah orang. Oke, akan kukabulkan keinginanmu. Jenderal Erlang, dewa sejati dari Guanku. Nezha, pangeran ketiga teratai merah. Raja Li, sang pemegang pagoda. Putri Guanghan. Dewa petir dan Dewi Kilat. 4 maha guru langit, 8 dewa langit. Yang lagi tidak ada kerjaan, turun semua dan ikut berantem. Panggil, para dewa kahyangan. 100.000 prajurit langit, turun ke dunia menumpas iblis. 100.000 prajurit langit? Kamu pikir kamu pangeran mahkota kahyangan? Hanya mengandalkan lonceng jelekmu itu, biarkan aku lihat apa yang bisa kamu lakukan. Muncul semua. Para dewa datang, banyak sekali dewa, lihat cepat. 100.000 prajurit langit siap diperintahnya. Dia ini siapa sebenarnya? Hidup setengah umur, baru pertama kali melihat para dewa yang biasanya disembah di kuil-kuil, muncul hidup-hidup di depan mataku. Cepat, cepat sujud, lari sambil berlutut. Lutut, cepat, Raja Iblis. Itu pasukan kahyangan 100.000 prajurit. Raja Iblis, kau ini sudah mengusik siapa? Berani bandingkan jumlah orang denganku? Kalian mau berkelahi beramai-ramai? Hari ini ayah penuhi keinginanmu, turun semua. Hajar mereka. Para dewa, dengarkan perintah. Hajar mereka. Tunggu. Pelan-pelan. Kenapa? Kalau takut, menyerah saja. Takut? Kau kira cuma kalian yang punya bala bantuan? Kami panggil 6 istana bintang selatan, 7 penguasa bintang utara, 28 rasi bintang, untuk turun membantu. Kui Mulang, berani-beraninya kau turun ke dunia tanpa izin. Membantu iblis dan siluman. Si penjaga kuda, kami turun tanpa izin, ada urusannya denganmu? Kau cuma penjaga kuda. Kurang ajar, 28 rasi bintang. Berani sekali kalian. Berani membantu iblis dan siluman, melawan kahyangan. Tidak takut dihukum Kaisar Giok? Wah, ini kan keponakan Kaisar Giok, Erlang Shen, jangan sok-sokan bawa nama Kaisar Giok. Kau juga cuma penjaga anjing. Kami sudah lama tak suka padamu. Mau berkelahi, saudara-saudara, serang. Wah, Erlang Shen, berani-beraninya menyerang selangkanganku. Kubutakan matamu.
Ah, Ah, Jangan dipukuli lagi. Jangan dipukuli. jangan dipukuli lagi. Minggir. Siapa? Siapa yang memukulku? Aku, dong? Jangan, aduh. Dua dewa, dua kakek, kami menyerah. Keluarga Yuda menyerah. Kumohon, jangan berkelahi lagi. Berhentilah berkelahi, iya, berhentilah berkelahi. demi mertuaku. Untuk sementara aku maafkan kamu. Mertuaku. Berdiri di sana. Jangan berkelahi lagi. Kakek. Kakek. Kak, rumah kita, keluarga Yuda, hampir dihancurkan. Dua guru spiritual. Kumohon, jangan berkelahi lagi. Cepat selamatkan kakekku. Yanti di sini. Akan berlutut untuk kalian. Berhenti. Berhenti. Semua berhenti. Semua datang ke sini. Semua berhenti berkelahi. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Wajahku sakit. Ayo pergi. Monyet busuk ini. Wahai para dewa, kek, kalian sangat sakti. Kumohon, berikanlah obat ajaib, selamatkan ayahku. Ini pil 9 putaran, penghidup kembali yang baru ku selesaikan. Bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang yang hancur. Makan punyaku. Oh, baik, tunggu. Kenapa harus makan punyamu? Kalau mau makan, makanlah pil 100 putaran primordial milikku. Tunggu, jangan. Itu pil palsu. Omong kosong. Punyamu itu yang palsu, harus makan punya kami. Kau bilang apa lagi? Aku bilang, punyamu itu yang palsu, harus makan punya kami. Betul. Hari ini harus makan punya kami. Hari ini kalian harus tunduk pada kami. Bodoh, pergi sana. Teman-teman, serang dia. Ah. Aduh, semuanya, berhenti. Selamatkan kakekku, tidak harus pakai pil dewa. Cara lain juga bisa. Raja Langit Li, menara ajaib di tanganmu, menguasai energi spiritual dewa dari selatan. Maka, kau berikan seberkas energi dewa kepada kakek Yun, untuk membentuk tubuh baru dan hidup kembali. Siap? Tunggu dulu. Membentuk tubuh baru itu apa istimewanya? Dewa bintang telur matahari. Kau menguasai kekuatan fajar. Di dalam tubuhmu mengandung esensi emas matahari. Berikan sedikit kepada kakek, bantu dia menjadi segar bugar, panjang umur. Siap, apa maksudmu? Kau sengaja melawan aku, ya? Ya. Hari ini, kakek ini harus aku yang selamatkan. Mau mati? Jangan. Kakek, Kakek sudah bangun. Ayah, bagaimana kabarmu? kakek baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Tubuhku. Rasanya, lebih kuat daripada 40 tahun yang lalu. Kakiku juga tidak sakit lagi. Bahkan bisa melompat. Hahaha. Kakek, Shaner. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kakek, aku baru saja memberimu 2 butir pil keabadian. Pil keabadian? Benar. Lihatlah, ayah. Mereka semua adalah dewa dari langit. Aku adalah Erlang Shen dari Guankou. Dewa sejati Erlang Xianseng. Aku adalah pangeran ketiga Nezha. Ini ayahku, Raja Langit Li yang membawa pagoda. Haha, dan juga aku, Dewa Bintang Yuan Yao. Astaga. Ayam di halaman belakang sudah jadi siluman semua. Kakek. Ya ampun. Ayam di belakang rumah sudah jadi siluman. Kakek. Yang mulia. Orang tua ini tidak tahu barang bagus. Kalian semua mundur.
Ayo pergi, pergi. Sudah, kalian juga pergi. Kalau ada urusan, aku akan memanggil kalian. Ya, ya. Kamu ngomong apa? Cepat pergi sana. Sekarang kakek Yun sudah bangun. Lihat bagaimana kamu bisa terus berpura-pura. Berpura-pura? Aku perlu berpura-pura? Dingin, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kakek, Tadi benar-benar bukan. Ayam jago di belakang rumah kita jadi siluman. Bukan, bukan ayam siluman. Itu adalah Dewa Maori Singjun. Dewa 5 nasib yang maha pengasih dan penyayang. Dia diundang untuk menyembuhkanmu. Dewa 5 nasib? Saatnya mengungkap kebenaran dan menampar muka orang-orang hina. Aku akan tunjukkan pada kalian apa yang kalian sebut sebagai Dewa 5 nasib yang maha pengasih dan penyayang sebenarnya berkelakuan seperti apa. Orang tua, katakan pada mereka, apakah dia yang menahan rohmu? Kesialan hari ini, apakah semua disebabkan oleh sampah ini? Apakah dia yang menyekap rohmu? Kamu. Master Wuyun? Kenapa kamu datang? Aku datang untuk meminjam sesuatu darimu. Silakan katakan, Master. Aku mau pinjam nyawamu. Aduh. Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Aku mau cucumu yang datang, memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Dengan begitu, aku bisa mendapatkannya dengan cara yang terhormat. Tidak baik. Cepat panggil orang. Tuan pingsan, kakek. Paman, jangan takut. Selama aku di sini, katakan saja dengan berani, katakan pada mereka kejahatan apa yang telah dilakukan sampah ini padamu. Kakek, benarkah kakek dirugikan oleh Master Wuyun? Yuni, kalau kamu berani mengatakannya, aku akan membuatmu merasakan lagi perasaan lebih baik mati daripada hidup. Tidak apa-apa, guru spiritual Tirta ini juga sangat hebat. Neza dan Erlangshen yang baru saja kamu lihat, semuanya diundang oleh guru spiritual Tirta ini. Kalian semua salah paham. Dewa Wuyun berhati welas asih, tidak akan menyakiti orang. Kakek, kamu. Kamu apa? Kamu pikir dengan cara ini bisa menikahi Yanti? Tuan Yuda, sejujurnya, kami berdua datang ke sini punya dua tujuan. Pertama, untuk menyelamatkanmu. Kedua, untuk bisa menikahi cucumu, Yanti. Karena kamu sudah bangun, beritahu sendiri semua orang. Siapa yang lebih layak antara aku dan dia untuk menikahi Yanti? Ini, lapor. Kepala keluarga Yuda, Nona, ada masalah besar. Kapal kargo miliaran yang dikawal keluarga Yuda, kandas dan tenggelam. Dengan kondisi keuangan kita sekarang, keluarga Yuda sama sekali tidak mampu membayar ganti rugi. Para pemegang saham semuanya mengepung pintu perusahaan, menagih uang. Tuan Yuda, Nona, kita akan bangkrut. Apa? Keluarga Yuda ini akan hancur. Ayah, bagaimana ini? Panik apa? Kedua guru spiritual itu ada di sini. Karena kalian berdua berminat pada Yanti, lebih baik begini. Siapa yang bisa membantu keluarga Yuda menyelesaikan krisis ini, dialah yang akan menikahi Yanti. Hehe. Aku ingin melihat, kalian berdua siapa yang lebih unggul. Kalau mau cari pelindung, tentu cari yang paling kuat. Bayar utang. Kembalikan uang hasil keringatku. Bayar utang. Dengarkan aku, keluarga Yuda sudah bangkrut. Kalau hari ini keluarga Yuda tidak memberikan penjelasan kepada kita, uang saham mereka harus dikembalikan. Kami akan mengosongkan gedung keluarga Yuda dan membongkarnya untuk melunasi utang. Benar. Bayar utang. Ayo. Bayar. siapa bilang keluarga Yuda kami bangkrut? Saudara-saudara, keluarga Yuda kami di Jiangcheng bisa dibilang keluarga terkemuka. Kalian juga pemegang saham perusahaan. Selama bertahun-tahun di grup Yuda, kalian juga sudah untung besar. Aku akui, saat ini perusahaan sedang menghadapi kesulitan. Tapi aku yakin, asalkan kita semua bersatu padu, kesulitan ini bukan apa-apa. Benar, saudara-saudara. Memang saat ini kami menghadapi masalah kecil. Tapi aku percaya, asalkan kalian semua bersedia berjuang bersama kami, aku jamin, keluarga Yuda di masa depan tidak akan mengecewakan kalian. Iya, Nona Yuda. Seperti yang dikatakan kepala keluarga Yuda. Coba pikirkan. Kita bisa sukses. Berkat bisnis keluarga Yuda, kan? Benar, keluarga Yuda adalah yang nomor 1 di Jiangcheng. Aku yakin, mereka pasti bisa menyelesaikan kerugian ekonomi kita kali ini. Benar-benar, sekelompok orang bodoh. Teruslah membuat keributan. Aduh, aku. Bersusah-susah bersama apa?
Jangan tertipu oleh mereka. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kerugian kali ini Adalah barang-barang senilai 100 miliar. pokoknya hari ini, bayar utang. Atau kita bersama-sama, laporkan mereka. Biarkan seluruh keluarganya masuk penjara. Benar. Jangan sampai kalian dibodohi. Coba pikirkan. Ini bukan 1 juta atau 10 juta. Ini 100 miliar utuh. Bayar utang. Bayar utang. Berhenti. Hanya 100 miliar saja. Banyak apa? Asal aku gerakan jari, bisa memberimu 100 miliar. Cukup dengan gerakan jari, aku bisa kasih kalian 100 miliar. Dari mana datangnya orang gila ini? Dia tahu nggak 100 miliar itu sebanyak apa? Gerakan jari, 100 miliar. Hei, anak muda. Kamu lagi main sulap di sini? Nona Lin, si gila ini, jangan-jangan kamu yang sengaja bawa untuk bikin rusuh. Menurutmu, bawa orang gila ini ke sini ada gunanya? Yang Mulia, aku tahu Anda sakti, tapi 100 miliar itu uang yang sangat-sangat banyak. Minta tolong dewa pun nggak bakal mempan. Anda, 100 miliar itu nggak banyak kok. Kalau mereka bilang aku tukang sulap, maka hari ini dalam 10 detik, aku akan kasih mereka 100 miliar. Hei, anak muda. Kamu kira ini masih zaman kuno? Sekarang zamannya sudah berubah. Di dunia sekarang, selain uang tunai, ya data digital. Aku mau lihat, gimana caramu bikin 100 miliar itu. Yang Mulia Wuyun benar. Anda, Perhatikan baik-baik. Uang datang dari segala penjuru. Ah, ini isinya uang, 2 truk penuh uang, betul. Semua isinya uang, 100 miliar, bahkan lebih. Bongkar muatannya. Batu. Ini cuma tumpukan batu. Hei, kau. Ini yang kau bilang 100 miliar. Ini kan cuma batu-batu sampah. Kau sendiri yang bodoh. Masa menganggap kami semua bodoh juga? 100 miliar apa? Jelas-jelas cuma tumpukan batu rongsokan. Kau berani main-main dengan kami? Kau cari mati ya? Kau cari mati ya, saudara-saudara. Keluarga Yuda keterlaluan. Utang mereka pada kita, uang sahamnya nggak dibayar saja sudah. Di depan umum begini, masih menyuruh orang gila mengibuli kita. Hari ini, kita harus melaporkan semua anggota keluarga Yuda ini ke kantor polisi. Ya, benar, laporkan ke kantor polisi. Ayah, lihat, si sampah itu jelas-jelas pura-pura gila, bawa tumpukan batu untuk bayar utang kita. Kita jadi kena getahnya. Iya, ayah. Cepat kita minta Dewa 5 Elemen bertindak untuk selamatkan keadaan. Dewa, ini benar-benar cuma tumpukan batu. Anda, Kalian buka mata lebar-lebar, lihat apa isinya sebenarnya. Mengubah batu menjadi emas. Aduh, Emas, astaga. Mengubah batu jadi emas. Wah, emas. Emas? Kok bisa? ini tidak mungkin. Emas, Hei, ayah, ini emas asli. Banyak sekali emasnya. Aku jadi kaya. Hahaha. Minggir. Semua tidak usah berebut. Tidak usah berebut. Semua emas ini untuk kalian. Nilainya 100 miliar. Bahkan mungkin lebih. Hahaha. Mengubah batu jadi emas. Tipuan mata kecil. Berani-beraninya pamer di hadapanku. Semuanya, jangan berebut lagi. Ini sama sekali bukan emas. Ini hanyalah tipuan mata yang dia buat untuk mengubahnya. Mengecoh kalian. Aduh. Palsu. Kita ditipu. Palsu. Jangan berebut, semuanya. Ini bukan emas sama sekali. Ini semua hanya tipu muslihatnya untuk menciptakan ilusi dan menipu kalian. Tipu? Masa sih? Tipu muslihat? Tidak mungkin. Ini pasti emas asli. Ini semua palsu. Barusan kalian semua jelas-jelas melihat ini cuma tumpukan batu biasa, mana mungkin berubah jadi emas? Kalian semua, buka mata lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Apa yang kalian pegang sebenarnya itu apa? Hancurkan ilusi. Kembalikan ke wujud asli. Mata ketiga dewa. Lihat cepat. Dia bisa ilmu sihir. Aku kenal dia. Dia adalah master dari kuil 5 takdir, master 5 takdir. Mata ketiga dewa itu apa? Apa kalian tidak tahu apa itu emas asli tak takut dibakar? Ah, Aduh,
Hah? Emas asli tak takut dibakar. Ini jelas-jelas emas. Ini mana mungkin asli? Emas asli tidak takut diuji api. Ini jelas-jelas emas. Ini mana mungkin asli? Jangan-jangan. Ini ilmu 5 hantu pembawa kekayaan? Ilmu hitam 5 hantu pembawa kekayaan. Benar, itu 5 hantu pembawa kekayaan. Itu ilmu jahat yang merugikan orang. Barang ini tidak bisa kita terima. Betul, ini memang ilmu 5 hantu pembawa kekayaan. Saudara-saudara, dia sama sekali bukan datang untuk menolong kalian. Dia datang untuk mencelakakan kalian. Emas-emas ini, begitu kalian mengambilnya, tidak sampai sekejap, akan berubah menjadi 5 hantu, keluar untuk mencongkel hati dan limpa kalian. Dan memakannya. Aduh, Dasar bajingan. Kami tidak punya dendam apa-apa denganmu. Kau berani-beraninya mau mencelakakan kami. Saudara-saudara, bajingan ini, sama sekali tidak punya niat baik. Dia pasti sejenis dukun jahat, dari selatan, yang memelihara hantu kecil. Ingin memakai hati dan limpa kami untuk memberi makan hantu kecilnya. Ayo kita serang bersama. Pukuli dia sampai mati. Semuanya, tolong hentikan. Jelita. Yang Mulia. Pangeran ke-9 diam-diam memetik persik pantau terunggul yang dipersembahkan untuk orang suci. Mohon Yang Mulia menghukum makhluk perusak istana langit ini dengan dibuang ke dunia fana. Yang Mulia. Pangeran ke-9 diam-diam memetik persik suci yang dipersembahkan untuk orang suci, menyusup diam-diam ke istana Dou Shuai, mencuri pil dewa dari Dewa Tao, memaksa gadis penenun menenun mahkota Phoenix untuk permaisuri secara diam-diam. Mohon semua kejahatannya dihukum sekaligus, buang bencana istana langit ini ke dunia manusia. Yang Mulia, semua yang dilakukan Pangeran ke-9 adalah perintah hamba. Hamba bersedia menggantikan Pangeran ke-9 turun ke dunia untuk menerima hukuman. Aku bisa jamin pada kalian semua, Dewa, dia pasti bukan seperti yang kalian katakan, dukun jahat dari Nanyang yang memelihara hantu kecil. Nona besar, kenapa bukan? Masa Dewa Wuyun bohong kepada kami? Kau begitu membelanya? Jangan-jangan kau sekutu dengan dukun sesat ini? Bodoh semua, Ini benar-benar mengubah batu menjadi emas. dia tidak bisa melakukannya, masih membalikan fakta di sini, memfitnahku. Memfitnah? Yanti, minggirlah dulu. Aduh, Aduh, lari. Ah. Yanti, Kakak, aku tidak apa-apa. Bajingan. Kau berani menyakiti jelitaku. kakak, Suanger. Gak apa-apa. Bajingan. Berani-beraninya menyakiti jelitaku. cuma Dewa Gunung saja. Cari mati. Bunuh aku? Dengan kemampuanmu ini, Si sampah yang cuma bisa sembunyi di belakang wanita, kau belum layak. Kalau bukan karena dilindungi lonceng pemanggil dewa, kau sudah mati sejak di keluarga Yuda. Hari ini aku ingin lihat, dengan apa kau bisa membunuhku. bangsat. Cuma segini kemampuannya? Berani melawanku? Sampah. Matilah. Aduh, Aduh, Suanger. Suanger. Tahan. Aduh, Suanger. Tahanlah. Jelita, kamu tidak akan mati. percuma. Bagaimana bisa? Dia berwujud manusia biasa. Jiwa sejati dewa. Kekuatan siharku tidak bisa menyelamatkannya.
Yang mulia, kedua dewa, kalian sangat sakti. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan putriku. Kedua Yang Mulia, aku setuju. Siapapun yang bisa menyelamatkan Xuang-er. Aku akan menikahkan Xuang-er dengannya. Tenang saja, jelita tidak akan mati, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Ada masalah di dunia manusia. Paduka, Yang Mulia sedang dalam masalah. Masalah apa? Paduka, wujud reinkarnasi Dewi Jelita itu, untuk menyelamatkan Yang Mulia, tewas diterjang sinar iblis Raja Iblis kelima. Yang Mulia, demi menyelamatkan Dewi Jelita, sekarang, sudah kehilangan akal sehat. Wujud aslinya, akan segera melepaskan segel wujud Dewa Gunung. Kaisar Iblis saat ini sedang berada di dunia manusia. Begitu Yang Mulia kembali ke wujud aslinya, Kaisar Iblis akan datang dalam sekejap, Yang Mulia pasti tewas. Saat itu, jalur antara kahyangan dan dunia manusia tidak akan bisa dibuka lagi selamanya. Dunia manusia akan sepenuhnya diperbudak oleh dunia iblis. Menjadi medan perang utama untuk menyerang kahyangan. Keterlaluan, lonceng pemanggil dewa, bunyikan untuk membangunkannya untukku. Apa-apaan ini? Lonceng pemanggil dewa. Bangunkan dia untukku. Di mana tiga dewa Hokloksio segera turun ke dunia fana untuk menyelamatkan nyawa. Ayah, tiga dewa Fulu Show sudah datang. Sekarang Yanti bisa diselamatkan? Kita harus segera menghadap ketiga dewa itu. Kami menghadap tiga dewa. Mohon para dewa berkenan menyelamatkan nyawa. Bangunlah. Kami menghadap Yang Mulia. Tak usah banyak basa-basi. Cepat selamatkan istriku. Ini adalah Dewi Jelita. Kapan dia jadi istrimu? Kepala keluarga Yuda tadi sudah bilang, siapa yang bisa menyelamatkan Yanti, dialah yang boleh menikahinya. Sekarang, ketiga dewa ini bisa dibilang orang yang kupanggil. Jadi, secara tidak langsung, akulah yang menyelamatkannya. Masa iya kau pikir mereka bertiga akan membelamu? Yang Mulia, jangan bercanda. Dia cuma dewa gunung yang paling rendah dan tak berguna. Kami hanya akan mengikuti perintah Yang Mulia. Tuan Yuda, katakan padanya. Sekarang, apakah aku sudah bisa dianggap suami Yanti? Asalkan ketiga dewa bisa menyelamatkan Yanti, kami akan memilih hari untuk mengadakan pernikahan besar kalian berdua. Bapak Yuda, katakan padanya, sekarang, apakah aku sudah bisa dianggap suami Yanti? Asalkan tiga dewa tua ini bisa menyelamatkan Yanti, kami akan memilih hari untuk menggelar pernikahan kalian. Tak usah pilih hari. Hari ini sudah hari baik. Cucumu adalah dewa yang turun ke dunia, bukan manusia biasa. Kahyangan memang luas, tapi yang bisa menyelamatkannya hanya kami bertiga. Segera buat perjanjian pernikahan. Ayo, cepat umumkan. Hanya tiga dewa bintang biasa-biasa saja. Menyelamatkannya, kalian berani? Kalau kami tidak bisa menyelamatkan, maka hari ini kami akan membuat dewa gunung kecil ini membuka matamu. Bagaimana mungkin? Aku tahu. Dia pernah memakan pil dewa tertinggi yang dicuri Pangeran ke-9 untuknya dan persik keabadian terbaik. Kekuatan roh primordialnya jauh melampaui kami bertiga. Tuanku, maafkan kami bertiga, kami tidak berdaya. Apakah? Hanya Ayahanda yang bisa bertindak. Sekarang, yang bisa menyelamatkan jelita hanya aku. Muridmu bersujud dari jauh ke Kunlun Barat, memohon Yang Maha Agung, dan awal Tai Tianzun, untuk datang ke tiga alam. Tai Tianzun, syukurlah, Yanti akan selamat. Walaupun dia dibantu lonceng pemanggil dewa, Tai Tianzun bukan dewa biasa. Hanya dengan dirinya, seorang dewa gunung kecil, tidak mungkin bisa memanggil orang penting seperti itu. Dewa Tai. Yanti bisa diselamatkan? Kakek, Dewa Tai akan datang. Kakak bisa diselamatkan. Kakek, umumkan nanti saja. Kakek. Tak usah menunggu. Meskipun dia punya lonceng pemanggil dewa, Dewa Tai bukanlah dewa biasa, hanya dengan dewa gunung kecil seperti dia. Tak mungkin bisa mengundang sosok agung seperti itu. Benar, Yang Mulia benar.
Kedudukan Dewa Taiyi sangatlah tinggi. Loncengnya ini hanyalah pusaka dewa biasa. Dia sama sekali tak bisa mengundangnya. Benar. Keluarga Yuda, tak perlu menunggu lagi. Kami tak bisa menyelamatkannya. Tapi, ayah yang mulia adalah sosok penting sejati. Asalkan yang mulia mengundang ayahnya datang, menghidupkannya kembali semudah membalikan telapak tangan. Tuan Yuda, cepat minta yang mulia untuk mengundang ayahnya. Ah, kurasa mereka benar. Orang ini sama sekali tak bisa mengundang Dewa Taiyi. Ah, jangan buang-buang waktu lagi. Hanya dengan menikahkan Yanti dengan Dewa Lima Nasib, barulah yang terbaik untuk keluarga Yuda. Dewa sampah ini dia sama sekali tak layak menikahi Yanti. Dewa Lima Nasib, cepat undang ayahmu untuk menolong. Sampah. Jangan buang tenaga percuma. Oh ya, Muncullah. Dewa Taiyi. Bagaimana mungkin? kakek. Dewa Taiyi benar-benar diundang. Benar-benar Dewa Taiyi. Sama persis dengan yang di altar. Ini tidak mungkin. Hormat kepada Dewa Taiyi. Kakek, Dewa Taiyi benar-benar datang. Benar-benar Dewa Taiyi. Sama persis dengan yang disembah di kuil. Cepat, cepat, cepat. Cepat bersujud kepada Dewa Taiyi. Hormat kepada dewa. Bangunlah semuanya. Datang lagi, lalu apa? Aku tidak percaya. Hanya dengan satu dewa bisa menyelamatkan Yanti. Orang yang kusakiti. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Ayahmu itu apa? Buka matamu lebar-lebar, tonton baik-baik. Menghina aku. Cari mati. Kami. Turun ke dunia tanpa izin. Bekerja sama dengan iblis, kalian bertiga sangat berani. Dengarkan penjelasan kami. Cukup, cepat kembali ke kahyangan, dan menghadap Kaisar Giok untuk dihukum. Baik. Tai Tianzun. Kau tahu siapa aku? Mereka takut. Tapi aku tidak takut padamu. Aku tahu. Aku datang untuk menyelamatkan orang. Tianzun, mohon kasihanilah kami, selamatkan putriku. Minum pil ini. Setelah dia bangun, dia akan baik-baik saja. Ah, terima kasih, Tianzun. Aku pergi dulu. Hormat kami mengantarkan Tianzun. Tuan Yuda, bisa kembali ke keluarga Yuda untuk meminang, kan? Tidak boleh. Pernikahan tidak bisa ditetapkan. Kau bilang tidak setuju ya tidak setuju? Kau siapa, sih? Bahkan jika Yanti bangun, dia juga tidak akan setuju menikahimu. Aku? Benar. Banyak. Karena ini untuk meminang Yanti, tentu harus menunggu sampai Shuang bangun, dan bertanya pendapatnya sendiri. Betul, ayah sudah menjodohkan Yanti, tentu harus menunggu setelah Yanti bangun, dan menanyakan pendapatnya sendiri. Iya, ayah. Kakak kedua benar. Tadi 3 dewa Fulu Show sudah bilang, Yanti kita adalah dewa yang turun dari langit. Meski kita orang tuanya, tapi soal pernikahan besar ini, seharusnya dia yang memilih sendiri. Kakak sulung. Yanti adalah putrimu. Hal ini bagaimana pendapatmu? Aku rasa lebih baik tanya pendapat Yanti. Tanyakan dia mau menikah dengan siapa. Kan sudah disepakati, siapa yang menyelamatkan Yanti, dialah yang boleh menikahi Yanti. Kenapa kalian sekarang? Siapa yang kamu selamatkan? Ini jelas-jelas yang mulia dewa yang menyelamatkannya. Kamu buta ya? Dewa Taiyi jelas-jelas aku yang undang. Memangnya kalau kamu yang undang, lalu kenapa? Jangan lupa, Yanti terluka karena menyelamatkan sampah sepertimu. Itu jelas kamu yang melukainya. Kedua yang mulia. Aku memang tidak tahu mengapa kalian bersikeras ingin menikahi Yanti, tapi tadi yang mulia dewa bilang Yanti akan bangun setelah tidur sebentar. Bagaimana kalau kita kembali ke keluarga Yuda dulu, tunggu Yanti bangun baru dibicarakan. Aku tidak masalah. Hei, anak muda. Beraninya kamu biarkan Yanti memilih sendiri? Baik, biarkan dia yang memilih. Aku dan ayahku sudah mengatur di dunia manusia dan neraka selama 500 tahun. Yanti telah berinkarnasi 9 kali, ingatannya di dunia dewa seharusnya sudah hampir terdistorsi semua. Setelah Yanti bangun, dia pasti akan memilih aku. Yang mulia,
Besok pagi-pagi, aku akan mengundang semua orang penting di kota Jiang. Begitu Yanti siuman nanti, bisa langsung diadakan acara pemilihan calon suami dari keluarga Yuda. Besok, Yanti memilih siapa? Biarkan dia sendiri yang putuskan. Nanti kita lihat. Besok akan ku buat kau malu. Buat aku malu? Dari segi status maupun kedudukan, apa yang bisa kau bandingkan denganku? Besok akan kuperlihatkan pada seluruh penduduk kota Jiang, bahwa yang pantas untuk Yanti hanya aku. Kalian berdua, siapkan mas kawin untuk besok. Selain itu, beritahu Kaisar, asal upacara besok berjalan lancar, dunia manusia akan menjadi milik kita. Baik. Asal besok berhasil memperistri Yanti, Maka dalam hukum langit ini, akan memenangkan bencana Dewa Iblis ini. Yuni, kamu kenapa? Sebenarnya, aku tidak kalah dari kakak. Aku tahu, tapi aku tetap suka kakakmu. Tidak, maksudku, kalau besok kakak memilih guru spiritual Wuyun, maka aku akan menikahimu. Bagaimana? Aku, hanya dewa gunung kecil? Tidak. Ayah dan kakek sama-sama bodoh. Sebenarnya, kamu pasti dewa besar dari kahyangan. Kalau tidak, bagaimana bisa mengundang begitu banyak dewa? Benar, kan? Aduh, nikahi aku saja. Kan? Duh, nikahi aku saja. Sebenarnya, aku lebih penurut daripada kakak. Percaya atau tidak, lihatlah. Lihat apanya? Anak ini sedang dirahi, ya? Ayahanda, besok anakmu akan menikah, tapi bahkan tidak ada mahar sama sekali. Bisakah ayahanda memberikan sedikit harta karun dari kahyangan? Atau, mendua, besok karun dan atu. Harta karun kahyangan datang. Bagus. Persik. Hahaha, sudah lama tidak bertemu. Bersulang. Ayo, ayo. Hahaha, Selamat. selamat ya. Kami dengar kabar, keluarga Yuda kali ini mendapatkan menantu, bukan orang biasa. Ternyata adalah dewa pelindung kota Jiangcheng. Dewa Wuyun. Tuan Yuda, bisa menjadi besan dengan Dewa Wuyun? Kami benar-benar iri. Iya, betul. Tapi, selain Dewa Wuyun ini, aku dengar, ada dewa lain juga yang bersaing pada saat yang sama, Nona Besar Yanti. Tuan Yuda, dewa yang satu lagi itu siapa? Yang satu lagi itu juga seorang dewa dari kota Jiangcheng kami. Dia adalah dewa gunung dari kuil dewa gunung di kota barat. Dewa Gunung? Tuan Yuda, hanya dewa gunung kecil, mana bisa dibandingkan dengan dewa Wuyun? Iya, Tuan Yuda, betul. Dewa Gunung kecil ini, apa haknya? Untuk bersaing dengan Dewa Wuyun? Iya. Nona besar datang. Pantas disebut wanita tercantik di kota Jiangcheng kami. Sangat cantik. Tidak heran bisa dikejar-kejar oleh dua dewa. Cantik sekali. Hari ini akhirnya bertemu. Wah. Wah, pantas saja Nona besar. Inilah wanita tercantik di kota Jiangcheng kami. Pantas saja disukai oleh dewa, memang cantik. Silakan kedua dewa. Apakah kedua orang ini adalah Dewa Wuyun yang legendaris? Tampan sekali. Benar-benar Dewa Wuyun? Silakan, dua dewa. Wah, datang. Benar-benar Dewa Wuyun? Sama persis dengan yang di kuil. Tak kusangka dewa pelindung kota Jiang kita, Dewa Wuyun, ternyata tampan sekali. Kalau dia mau menikahiku, aku pasti akan melayaninya siang dan malam. Tidak tahu dewa yang satu ini, dewa apakah gerangan? Bisa sejajar dengan Dewa Wuyun. Sepertinya di berbagai kuil, belum pernah kulihat. Bapak Shu, dia bukan dewa besar. Dia cuma dewa gunung kecil saja. Betul, dia memang cuma dewa gunung kecil. Kukira dewa besar dari kahyangan. Keluarga Sun dan Zhao memberi salam pada Dewa Wuyun. Ini kesempatan emas.
Kalau aku bisa di hadapan Dewa Wuyun tampil baik, mendapat apresiasi, maka keluarga Sun Zhaoku meski tak bisa menyaingi keluarga Zhao dari Yun, paling tidak bisa menjadi kaki tangan Dewa Wuyun yang perkasa ini. Aku ingat kalian. Peternakan babi keluargamu, saat induk babinya tak bisa beranak, pernah memohon padaku. Dan kamu, saat peternakan ayammu kena wabah, juga pernah memohon padaku. Bangunlah semua. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Yang dipanggil itu dewa. Kamu cuma dewa gunung kecil. Ngapain ikut-ikutan di sini? Betul. Bapak Yuda, apa keluarga Yuda salah? Dengan status dan kedudukan Dewa Wuyun, walaupun mau bersaing, bukanlah dewa gunung kecil yang bisa menyainginya. Menurutku sih, perlombaan ini lebih baik dibatalkan saja. Nona Yanti ini adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Dewa Wuyun adalah dewa pelindung kota kita. Ini pasangan yang sempurna. Hahaha. Betul, kan? Betul, Benar? Dewa Gunung dibanding Dewa Wuyun, statusnya memang lebih rendah. Lebih rendah? Beda jauh? Bagaikan langit dan bumi? Iya, kan? Iya. Hahaha. Iya. Hei, kamu, dengar nggak? Kamu cuma dewa gunung kecil. Hah? Apa hakmu bersaing dengan Dewa Wuyun untuk memperebutkan istri? Lalu apa hakmu berdiri di sini? Aku lihat kamu cepat-cepat dari mana datang, pulang kemana sana. Menyuruhku pergi? Hah? Kamu mau mati? Kamu nggak mau hidup lagi? Kamu? Kau sudah hidup cukup lama. Dewa gunung yang mulia, harap tenang. Mereka semua orang biasa. Mohon maafkan mereka. Bapak tua, melihat wajahmu, aku akan memaafkannya. Oh, baiklah. Bagaimana bisa sampai memukul orang? Para hadirin, hari ini adalah hari pernikahan putri keluarga Yuda. Hari ini adalah hari pernikahan putri kami, cucu perempuan saya. Yanti akan menikah dengan siapa? Saya tidak bisa memutuskan. Kalian juga tidak bisa memutuskan. Harus dia sendiri yang memilih. Benar? Para hadirin yang datang hari ini. Itu artinya, semua adalah sahabat dekat keluarga Yuda. Semua adalah sahabat dekat kami, Dewa Gunung yang mulia, Inam, dan Dewa Lima Nasib. Sama saja. Sama-sama memiliki kualifikasi untuk menikahi putri saya, Yanti. Yanti, kamu lihat sendiri. Apakah kamu ingin menikah dengan Dewa Lima Nasib, atau Dewa Gunung yang mulia? Kakak bilang dia belum memutuskan. Tidak benar. Dia sebelumnya menyelamatkan saya, sampai mengabaikan nyawanya sendiri. Seharusnya dia tidak lupa saya, Dia sebelumnya, Enpinen. Dia sebelumnya. Kakak bilang dia belum punya keputusan. Iya, Tunggu dulu. Dia sebelumnya sudah menyelamatkanku, sampai tidak peduli nyawanya sendiri, seharusnya dia ingat aku. Yanti, santai saja. Luangkan waktu untuk mengingat. Bagaimana kalau kamu lihat dulu mas kawin yang sudah kusiapkan untukmu? Yang mulia menghadiahkan kepada Nona Yanti sepasang labu ungu emas. Bisa menstabilkan energi nasib, menjamin keluarga Yuda bertahan 1000 tahun. Wah, labu ungu emas. Benar-benar harta karun dewa. Bisa menjamin keluarga Yuda bertahan 1000 tahun. Ini benar-benar barang bagus. Sejak zaman dahulu, keluarga yang bisa bertahan 1000 tahun sangatlah sedikit. Hari ini, keluarga Yuda dari kota Jiangcheng akan benar-benar melangkah masuk ke dalam keluarga bangsawan besar. Betul sekali. Kakek Yuda, mulai hari ini, keluargamu bisa dibilang benar-benar akan melesat maju, bahkan bisa mempengaruhi urusan negara. Wahahaha. Cuma 2 labu jelek doang. Perlu kalian berlebihan seperti itu? Masa bisa bertahan 1000 tahun? Itu sampah. Katanya awet 1000 tahun, cuma sampah. Sampah. Kamu cuma dewa gunung kecil. Ngerti apa? Kamu tahu nggak awet 1000 tahun artinya apa? Ini baru harta karun sejati. Dia cuma dewa gunung kecil, ngerti apa itu harta karun? Dalam pemikirannya, harta karun itu ya paling cuma ginseng, jamur lingzi, atau semacamnya. Itu aja udah hebat. Tahu nggak, di rumahku, itu cuma buat rendam kaki. Wahahaha. Kalian semua salah, bukan dia nggak ngerti, dia cuma iri. Soalnya dia sendiri nggak punya harta karun kayak gini. Dia cuma dewa gunung kecil aja. Namanya, ada embel-embel dewa, tapi sayangnya, dia cuma lebih besar sedikit dari biji wijen dan kacang hijau. Wahahaha. Betul.
Bangsat semua. Dua labu ini, memang aku nggak ngerti. Karena di mataku, ini nggak ada levelnya sama sekali. Kamu ngapain? Ini cari mati. Yang. Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian, apa artinya pusaka dewa sejati. Abadi selama ribuan tahun. Apa artinya itu? Hidup 1000 tahun barulah harta sejati. Teman Dewa Gunung datang sekarung besar ini pasti berisi banyak barang bagus. Tentu saja. Walaupun dia cuma dewa gunung kelas Tri, tetap saja seorang dewa, dia meremehkan labu emas ungu itu, pasti ada alasannya. Yanti, aku bawakan kesukaanmu. Persik. Persik? Sekarung persik busuk ini, adalah sebuah harta karun. Kalau tidak punya mas kawin ngapain dibawa-bawa sekarung persik busuk? Maksudnya apa ini? Iya juga. Sepertinya kita terlalu menganggapnya tinggi. Bukan terlalu tinggi. Dia, Dewa Gunung menguasai gunung, bisa mengeluarkan persik nggak aneh? Diam kalian semua. Kalian tahu apa? Ini dari kahyangan persik dewa dari pondok persik surgawi. Sebagai mas kawin untuk Nona Yanti, satu gigitan bisa hidup tambah 3.300 tahun. Beneran nih, persik pan. Barang ini pernah kulihat di TV, katanya pohon persik Dewi Ibu Surga di kahyangan 3.000 tahun sekali berbunga 3.000 tahun sekali berbuah. Aduh. Lalu 3.000 tahun lagi. Baru matang. Kalau makan satu gigit bisa hidup 3.300 tahun. Kakek kau yang paham barang bagus. Tuanku bilang, semua yang hadir di sini setiap orang dapat bagian makan sampai kenyang haha. Pak Tua, hanya kamu yang tahu barang bagus. Majikanku bilang, semua yang hadir di sini, masing-masing, akan dapat. Akan dikenyangkan untuk semua. Haha, iya. Kamu, Pak Yun, omong kosong macam ini kamu percaya? Ini bukan persik keabadian. Ini cuma persik pinggir jalan. 10.000 dapat 8 kilo. Beli satu gratis satu. Yang dibuang orang. Untuk pakan babi, persik busuk. Iya ya. Benar, Pak Yun. Kamu pikirkan baik-baik. Persik keabadian itu, barang yang sangat mulia, itu cuma bisa dinikmati Kaisar Giok dan Ratu Dewi. Barang suci yang cuma mereka nikmati, bahkan Raja Kerasun Wukong, cuma berhasil mencuri dan makan satu saja. Langsung dikejar 100.000 pasukan kahyangan. Mengejarnya habis-habisan, dia cuma dewa gunung kecil. Mau dapat persik keabadian dari mana? Jangan, Dewa Gunung. Benar bisa mendapatkannya? Kamu. Iya, menurutku. Dia bukan datang untuk melamar. Dia datang hari ini, cuma mau mempermainkan kita. Benar, injak itu. Dia, injak itu. Iya, Jangan, Jangan. Aduh. Jangan diinjak. Aduh, persiku. Jangan diinjak. Kalian orang-orang bodoh tak tahu apa-apa. Berani merusak harta karun kahyangan. Biarin mereka injak. Aduh. Jangan. Kalian brengsek tak tahu apa-apa, mau merusak harta karun kahyangan. Hah. Biarkan mereka injak. Aduh. Jangan diinjak lagi. Bocah, jago juga kau. Bahkan, buah persik suci pun bisa kau dapatkan. Mereka nggak ngerti nilai barang bagus. Kurasa, ini sudah batas kemampuanmu. Hadiah lamaran berikutnya, satu persatu lebih mahal. Menurutku, bisa apa lagi melawanku? Kau cuma bawa sepasang labu jelek. Kami bawa banyak buah persik suci, sudah menang. Ngapain lagi dibandingin? Hei, kakek. Kau tahu nilai barang bagus? Katakan, siapa yang menang? Sri saja. Haha. Kedua tuan. Ronde ini. Bagaimana kalau kita anggap seri? Kakek, kau... Kukatakan. Kau cukup percaya diri ya. Karena kau suka sekali dihancurkan, hari ini aku menghancurkan kepercayaan dirimu sepenuhnya. Yang Mulia mempersembahkan untuk Nona Yanti 2 jiwa arwah iblis. Bisa menjelma menjadi 2 jenderal penjaga. Sepanjang masa, menjaga Nona Yanti.
Aduh, Yanti, jangan takut. Mereka hanya akan menuruti perintahmu. Coba suruh mereka berdiri. Kalian, bangunlah. Heng HR Jiang, perlihatkan pada Nona Yanti kemampuan kalian. Ting. Hah? Hah? Dewa, cepat suruh mereka hentikan kesaktiannya. Sudah, Bapak Yun. Menurutku, tidak usah diadu lagi. Heng HR Jiang dengan kesaktian seperti ini, Dewa Gunung Kecil juga pernah dikalahkannya. Apalagi Dewa Wuyun. Menurutku, tidak ada yang perlu diadu. Ji, Benar, Lao Zhao benar. Bapak Yun, sekarang sudah jelas siapa yang lebih unggul. Tidak usah diadu lagi, kan? Betul. Kata Lao Zhao benar, Pak Tua. Sekarang sudah jelas siapa yang lebih unggul, tak perlu dilanjutkan lagi, kan? apa yang mereka berdua katakan ada benarnya. Dua jenderal andalanku, kalau mereka mengeluarkan seluruh kekuatannya, mungkin 33 lapis kahyangan bisa mereka taklukkan 22 lapisnya. Ting. Omongannya besar sekali. Lihat dulu apakah bisa melewati rintanganku. Hei, Pak Tua, kenapa? Jangan-jangan kau masih berharap seorang dewa gunung kecil bisa mengeluarkan sesuatu yang layak? Wahahaha, hanya dengan dua monster aneh ini berani menyerang kahyangan? Kau terlalu naif. Hei, ini bukan percaya diri, ini kekuatan. Setidaknya kami semua telah menyaksikan sendiri kemampuan Dewa Wuyun yang luar biasa. Sedangkan kau, dari awal sampai akhir hanya membawa setumpuk persik busuk untuk menipu kami. Betul sekali, Yang Mulia Dewa Gunung. Kalau kau tidak bisa mengeluarkan barang yang lebih baik daripada dua jenderal itu, Kami akan anggap kau kalah. Betul? Kalau kau kalah, kami akan menikahkan Yanti dengan Dewa Wuyun. Ahahaha. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Dia cuma dewa gunung kecil, mustahil bisa mengeluarkan barang yang lebih berharga daripada dua jenderal itu. dia cuma dewa gunung biasa, ronde ini pasti dia yang kalah. Kalian manusia bodoh dan tak tahu apa-apa. Baik, kalian ingin melihat kemampuan? Kalau begitu hari ini akan kuperlihatkan pada kalian apa itu kemampuan yang sesungguhnya. Umumkan, Pulau Jinao, Phoenix Hijau dan Api, hadir di depan untuk menerima perintah. Lihat. Aduh, lihat cepat. Apa itu? Aku belum pernah lihat. Burung suci. Phoenix. Ini Phoenix yang asli. Itu Phoenix. Tak kusangka. Di sisa hidupku, masih bisa melihat Phoenix secara langsung. Ini. Dia cuma dewa gunung kecil. Mana mungkin bisa memerintah? King Luan Huofeng, makhluk suci kuno seperti ini, tidak mungkin. Iya, benar. Ini. King Luan Huofeng. Hancurkan mereka, dua monster yang bukan manusia maupun hantu ini. Mereka langsung mengalahkan Jenderal Heng dan Ha. Bagaimana bisa begini? Inikah yang kau sebut kekuatan untuk menyerang kahyangan? Sungguh menggelikan. Bocah, aku meremehkanmu. Awalnya kukira, kau hanya bisa memanggil dewa. Tak kusangka, kau bahkan bisa memanggil siluman dewa dari Pulau Jinao. Pulau Jinao. King Luan Huofeng. Pulau Jinao, kalian tak perlu kembali lagi, mulai sekarang. Dialah tuan kalian. Layanilah dia dengan baik. Kakak. Kakak. Phoenix hijau dan ungu yang begitu hebat, langsung diberikan begitu saja. Tunggu. Bahkan burung Phoenix legendaris kuno pun, menurut saja padanya, jangan-jangan dia bukan dewa gunung biasa. Kakek Yun, dua jenderal penjaga ini, sudah kukalahkan. Putaran ini tetap aku yang menang, kan? Cepat umumkan hasilnya. Putaran ini tidak sah. Phoenix hijau dan ungu memang adalah penangkal dua jenderal penjaga. Aku tidak terima, aku masih mau bertarung dengannya. Hei, dua jenderal penjaga yang begitu hebat, langsung kalah dalam satu jurus. Ternyata, kau yang curang. Betul, hadirin sekalian, ini namanya
Seperti air tahu mengentalkan kedelai, selalu ada yang lebih kuat. Kali ini jelas-jelas Master Wu Yun dimanfaatkan kelemahannya. Ya? Pantasan aku bingung. Ternyata ini penyebabnya. Walaupun trikmu sangat hebat, kau tetap akan kalah, karena kau sama sekali bukan lawanku. Aduh. Yang Mulia Pangeran ke-9 dan Raja Iblis, kelima pertarungannya sangat sengit. Jika terus bertarung, identitas Pangeran ke-9 mungkin akan terbongkar. Pangeran ketiga ini adalah buah ginseng. Turunlah ke dunia manusia segera. Berikan kepada Pangeran ke-9. Baik, hamba patuh. Wahai para dewa, Hamba hadir. bersiaplah turun ke dunia bersama hamba, untuk menghadang Kaisar Iblis untuk mendukung putra hamba. Baik, hamba patuh. Tak tahu diri. Harta dewa. Ada lagi harta dewa. Yanti ini adalah ayahanda, Kaisar, hamba secara pribadi, mengambil energi alam semesta dan esensi matahari serta bulan untuk meracik pil dewa tingkat 9 ini. Jika memakannya, meskipun tubuhnya manusia biasa bisa langsung naik tingkat, menjadi dewa senior. Menjadi dewa. Ya ampun. Benar-benar ada yang bisa membuat orang langsung menjadi dewa, ya. Menjadi dewa. Astaga. Benar-benar ada pil dewa yang bisa membuat orang langsung jadi dewa. Tidak ada yang lebih langsung daripada menjadi dewa yang hidup abadi dan tidak pernah tua. Bapak Yuda, kurasa pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan. Nona, ini adalah benda suci yang sesungguhnya. Asal kamu memakannya, kamu akan langsung berubah menjadi dewa. Cepat terima pilnya. Betul. Nona Yanti, cepat terima pilnya. Yanti, menjadi dewa sudah di depan mata, apalagi yang kamu ragukan? Benar, Yanti, begitu kamu menjadi dewa, keluarga kita, keluarga Yuda, seluruhnya bisa ikutmu masuk ke dunia dewa. Apa kamu tidak tahu apa artinya satu orang beruntung, semua ikut terbang ke langit? Aduh. Aku, Hah? Kamu bawa pil dewanya? Berhenti. Itu jelas bukan pil dewa, melainkan pil iblis. Setelah Nona Yanti memakannya, dia akan langsung berubah dari manusia biasa menjadi makhluk raksasa yang sangat buruk rupa dan mengerikan. Setelah Nona Yun memakannya, dia akan segera berubah dari manusia biasa menjadi makhluk iblis yang sangat buruk rupa. Iblis? Bocah kecil dari mana ini? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Bajingan kecil, bicara ngawur, omong kosong. Siapa yang mengajarimu? Bangsat kecil. Memfitnah dan rusak nama Immortal Wu Yun. Kamu sudah mau mati, ya? Mau mati? Aku hidup lebih lama daripada kalian bertiga babi ini. Aduh, Kenapa kamu datang? Yang Mulia menyuruhku datang melindungimu, dan Baginda akan memimpin para dewa secara langsung untuk datang membelamu. Kamu tidak perlu khawatir. Kapan saja bisa menampakkan wujud aslimu? Para hadirin, Kakek Yun, kalau ingin menjadi dewa, mengapa harus makan pil iblis? Para hadirin, lihatlah, apa ini? Ini dari mana? Anak sekecil ini, mungkin belum genap sebulan umurnya. Anak apa? Jangan asal bicara kalau tidak tahu. Itu buah ginseng. Buah ginseng, juga disebut rumput panjang umur, 9.000 tahun sekali berbunga, 9.000 tahun sekali berbuah. Setelah 9.000 tahun lagi, baru matang. Mencium aromanya saja bisa hidup 300 tahun. Menggigit satu gigitan, tidak hanya bisa hidup 90.000 tahun, tapi juga langsung bisa mencapai tingkat Dewa Agung. Kamu ini manusia biasa, tapi cukup banyak tahu juga, ya. Buah ginseng adalah harta karun Dewa Zhen Yuanxi, leluhur para dewa bumi. Bahkan ayahku saja tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Kita harus bagaimana? Junshang. Nona Yun, ini adalah mas kawin dari tuanku untukmu. Setelah menikmatinya, tubuh dewimu akan segera pulih, hidup abadi selamanya. Kak, itu buah ginseng. Cepat terima. Buah ginseng apa? Para hadirin, menurut kalian, ini asli atau tidak? Kak, ini buah ginseng. Cepat terima. Buah ginseng apa? Menurut kalian, ini asli enggak? Katanya buah ginseng ini. Itu kan benda suci. Memang benda suci. Iya, aku aja belum pernah lihat. Di dunia mitologi,
buah ginseng itu adalah harta paling berharga di alam dewa. Walaupun dia itu hanya dewa gunung kecil, memang punya sedikit kekuatan, tapi mana mungkin bisa bawa buah ginseng sebagai mas kawin. Iya, betul. Ini aneh apa? Dia kan pernah anggap buah persik busuk sebagai persik keabadian. Sekarang bawa lagi buah ginseng palsu untuk menipu kita. Ini kan hal yang biasa. Benar. Menurutku, ini sama sekali bukan buah ginseng. Ini cuma buah biasa. Buah biasa? Tapi jelas-jelas bentuknya seperti manusia. Kepala keluarga Yuda. Ini gampang, kok. Buah ini, waktu belum matang, dikasih cetakan berbentuk manusia. Setelah besar, ya jadi bentuk manusia, dong. Betul. Ini cuma buah liar biasa, dikasih cetakan bentuk manusia, setelah besar jadi begini. Iya, ini kan hal yang sederhana. Bagus. Barusan bawa sekantong persik busuk, bilangnya persik keabadian. Sudahlah. Sekarang bawa barang beginian untuk menipu kita? Jangan. Bagus. Tadi bawa satu karung persik busuk bilangnya persik suci, ya sudahlah. Sekarang bawa barang ini buat bohongin kita. Jangan. Ting. Bohongin aku? Bohongin aku. Nggak pernah lihat dunia ya, kau? Hancurkan ginseng buahku? Nggak apa-apa. Ginseng buah ini terlalu palsu, kau ini, mana mungkin bisa menyaingi pil suci Dewa Wuyun kita itu? Kalau menurutku, kita harus cepat-cepat umumkan Dewa Wuyun menang. Suruh Yanti cepat-cepat makan pil suci ini. Benar, ayah. Suruh Yanti cepat-cepat makan pil suci itu, biar keluarga kita punya dewa dulu. Ting, Dewa, kakek Yun, aku bilang, ini sama sekali bukan pil suci, dia adalah pil iblis, kalau tidak ingin cucumu berubah jadi siluman, silakan berani-beraninya suruh dia makan. Kakek Yun, sudah kubilang, ini sama sekali bukan pil dewa. Ini adalah pil iblis. Kalau kau tak ingin cucumu berubah jadi siluman atau hantu, kau harus berani dan lega, biarkan dia memakannya. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Imam Wuyun, mana mungkin memberi syuang pil iblis untuk dimakan? Benar? Dia dengan Dewa Gunung ini mereka berdua satu komplotan. Dia cuma mau menakut-nakuti kita tak boleh dengarkan dia. Ting. Menakut-nakuti kalian? Lihat baik-baik dengan mata lebar. Ini sebenarnya pil iblis atau pil dewa? Kakak. Lihat, pil itu dikelilingi aura hitam. Jangan-jangan benar pil iblis? Mana mungkin? Dia, Imam Wuyun, bukankah dia dewa? Mana mungkin punya pil iblis? Imam Wuyun, jangan-jangan kau. Tak usah jangan-jangan. Dia sama sekali bukan imam dewa. Dia adalah bangsa iblis. Bangsa iblis? Mana mungkin? Bagaimana mungkin Imam Wuyun adalah bangsa iblis? Iya nih. Dewa Wuyun ini sudah disembah sejak buyut-buyutku. Sudah dimulai sejak dulu, ini sudah genap 500 tahun berlalu. Dia sama sekali bukan dewa apapun. Dia adalah iblis? Iblis? Bagaimana mungkin? Dewa Wuyun? Bagaimana mungkin dia iblis? Iya, benar. Dewa Wuyun ini sudah disembah sejak zaman buyut saya. Sudah berlalu 500 tahun. Ternyata dia iblis? Bagaimana mungkin? Benar. Orang-orang bodoh. Sudah 500 tahun menyembah, tapi tidak tahu apa yang disembah. Tidak mungkin. Aku iblis, terus kenapa? Dewa iblis, bukankah sama-sama dewa? Apa bedanya? Tentu saja ada bedanya. Kalian iblis jahat dan kejam, kami dewa baik dan sempurna. Kalian iblis dari sananya memang pantas dibenci manusia dan dewa. Baik dan sempurna? Dibenci manusia dan dewa? Baik. Akan kukatakan pada kalian. Akulah putra kelima dari Kaisar Iblis. Kalian bisa memanggilku Yang Mulia Raja Iblis kelima. Putra kelima Kaisar Iblis? Berarti dia adalah pangeran dunia iblis? Kalau begitu, kedudukannya di dunia iblis hanya di bawah 1 orang, tapi di atas 10.000 orang. Putra kelima Kaisar Iblis. Kalau begitu, bukankah dia adalah pangeran dari dunia iblis? Kalau begitu, kedudukannya di dunia iblis bukankah di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang? Oh. Ini. Kalian benar. Di dunia iblis, akulah yang di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Tidak lama lagi, aku akan mewarisi tahta Kaisar Iblis dan memimpin seluruh dunia iblis. Kaisar Iblis masa depan. Hari ini ku beri kalian kesempatan. Asalkan kalian bersedia mengikutiku, bersujudlah padaku. Aku akan mengizinkan kalian bergabung dengan dunia iblis dan mencapai wujud dewa iblis. Mencapai keabadian. Aku bersedia. Aku bersedia mengikuti Yang Mulia Raja Iblis. Aku juga. Aku bersedia.
Selamanya bersedia mengikuti Yang Mulia Raja Iblis. Saudara-saudara, Kaisar Iblis itu benar. Entah itu dewa, ataupun iblis, semuanya adalah makhluk suci. Asalkan kita mengikuti mereka dengan setia dan tulus, di masa depan pasti bisa hidup abadi. Cepatlah kita bersujud bersama. Hari ini, kita hanya perlu bersujud, lalu bisa mendapatkan hidup abadi. Itu artinya mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang tak terhingga. Saudara-saudara, masih tunggu apa lagi? Ayo! Hormat pada Yang Mulia Raja Iblis. Hari ini, kita cuma perlu bersujud, lalu dapatkan keabadian. Itu artinya mendapatkan kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Semuanya, apalagi yang ditunggu? Ayo! Bukannya untuk keabadian? Ayo, ayo. Bersujud pada Raja Iblis. Dibenci oleh manusia dan dewa. Hei, anak muda, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Apa yang dilakukan manusia biasa ini? Selama aku punya kekuasaan yang cukup, mereka tetap akan tunduk padaku dengan rela hati. Aku bersedia, Raja Iblis. Akan selalu mengikuti perintahmu. Bersedia mengikuti perintah Raja Iblis. Bersujud pada Raja Iblis. Ras iblis tidak ada salahnya. Benar, ayah. Setidaknya dapat hidup abadi. Segerombolan babi bodoh yang terbuai keabadian. Apa katamu, Dewa Gunung Kecil, berani lancang? Hei, anak muda. Dilihat dari status, aku adalah Raja Iblis kelima dari dunia iblis. Sedangkan kau, cuma Dewa Gunung Kecil. Dilihat dari kedudukan, aku adalah Kaisar Iblis masa depan. Antara kau dan aku bagai langit dan bumi, bagai awan dan lumpur. Dasar apa kau berani merebut Yanti dariku? Apa hakmu merebut Yanti dariku? Kamu pikir kamu siapa? Berani merebut Yanti dariku? Kak, aku rasa dia ada benarnya. Lihatlah, baik status maupun kedudukannya, lebih tinggi dari Dewa Gunung. Kak, kamu benar-benar nggak mau pertimbangkan? Jangan ngomong sembarangan. Aku selalu merasa, sepertinya aku pernah bertemu mereka berdua di suatu tempat. Tapi aku nggak bisa ingat. Udahlah, jangan dipikirkan. Menurutku, Raja Iblis kelima cocok buat kamu. Dewa Gunung cocok buatku. Kenapa diam? Aku sedang berpikir, identitas yang kamu banggakan ini, sebenarnya di hadapanku, Sama sekali nggak ada artinya. kamu pikir cuma kamu yang punya status? Cuma kamu yang bisa menyamar? Astaga. Dia itu. Erlangsen dari Guanku, Erlangsen dari Guanku, Erlangsen dari Guanku. Dan dia juga. Dia itu, dari mitologi, Pangeran Nezha. Nezha. Ya ampun, Mereka semua datang. Hebat sekali. Jubah naga berkaki 4 dengan pola emas. Kamu adalah pangeran ke-9. Hormat kepada Yang Mulia Pangeran ke-9. Bangunlah. Baik, Kau adalah pangeran ke-9. hormat kepada Yang Mulia Pangeran ke-9. Bangunlah. Baik. Benar. Ini adalah Yang Mulia Pangeran ke-9. Aku pernah melihatnya di kuil para dewa, patung emasnya ada di sana. Dia adalah putra dari Kaisar Langit yang ke-9. Dan juga calon penguasa kahyangan di masa depan, ini benar-benar dewa. Pangeran ke-9. Kita semua. Cepat, beri hormat kepada Yang Mulia Pangeran ke-9. Kita bisa bertemu dewa. Hormat kepada Yang Mulia Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 adalah calon penguasa kahyangan. Betapa terhormatnya. Bukankah itu berarti, kalau Yanti dari keluarga kita, menikah dengan Yang Mulia Pangeran ke-9, kelak dia akan menjadi permaisuri kahyangan. Benar, Yanti dari keluarga kita. Nanti, akan menjadi permaisuri kahyangan. dia jelas-jelas hanya seorang siluman gunung yang mengandalkan lonceng rusak untuk menipu orang. Mana mungkin dia adalah Yang Mulia Pangeran ke-9 dari kahyangan. Sekarang, katakan padaku, identitas yang kau banggakan itu di hadapanku. Apa artinya? Ini tidak mungkin. Kau seharusnya sudah terjebak dalam rencana kami, aku dan Dewi Bintang Kejora. Sepatutnya, status dewamu sudah dicabut, tulang dewamu sudah diambil. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Bagaimana mungkin? Sudah jelas kena rencana aku dan Dewi Bintang Kejora. Sepatutnya, status dewamu sudah harus dicabut. Tulang dewamu sudah dicabut. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Tipu muslihatmu yang kecil itu, jangan bermimpi di siang bolong. Segala kelicikanmu itu sudah lama terbongkar olehku dan ayahandaku. Terbongkar lalu kenapa? Aku beritahu kau, ayahandaku sedang berada di dunia manusia. Kau berani memperlihatkan wujud aslimu di dunia manusia, pasti beliau saat ini sudah merasakannya.
Hari ini adalah hari kematianmu. Siapapun yang datang tak akan berguna. Ternyata Pangeran ke-9 tidak bereinkarnasi. Bahkan berani memperlihatkan wujud aslinya di dunia manusia. Mencari mati, hai, pengawal. Ya, Beritahu kalajengking raksasa dan jubah hitam, suruh mereka segera pergi ke keluarga Yuda di kota Jiang, tangkap Pangeran ke-9. Jika ada yang berani menghalangi, suruh mereka jangan takut. Aku segera tiba. siap. Kaisar Langit Tua, hari ini aku akan membunuh putra kesayanganmu. Jelita, pasti akan menjadi milik dunia iblis. Wahahaha. Kakak, Pangeran ke-9. Kakak Dewa Gunung ternyata adalah Pangeran ke-9. Kalau begitu, di masa depan dia akan menjadi penerus Kaisar Langit. Kak, Pangeran ke-9. Kak Dewa Gunung itu ternyata adalah Pangeran ke-9. Kalau begitu, di masa depan, dialah penerus Kaisar Langit. Pangeran ke-9. Jalan ke kahyangan tidak kau tempuh, malah masuk ke neraka yang tak berpintu. Hari ini aku akan membunuhmu. Orang yang bisa dipilih Jelita, hanya aku seorang. Lindungi Yang Mulia. Kalau mau menyakiti Yang Mulia, lihat dulu apakah bisa lewat aku. Apa? Hanya dengan kalian, berani menghalangiku? Wah, sudah mulai berkelahi. Aduh, Ah. Ah. Kalau ditambah aku, Li Jing Raja Pagoda, apakah punya kualifikasi untuk itu? Li Jing Raja Pagoda. Banyak. Hamba tua ini memberi salam kepada Yang Mulia. Li Jing. Lawanmu adalah aku. Dewa Iblis kuno, kalajengking raksasa berjubah hitam. Hormat kepada Yang Mulia. Dewa Iblis kuno, kalajengking raksasa berjubah hitam. hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan ke sini. Hari ini, Pangeran ke-9 pasti mati. Benar-benar usaha yang besar. Untuk diriku, dua Dewa Iblis turun tangan. Yang Mulia, jangan panik. Hamba ada di sini. Hanya dengan mereka berdua, tidak akan bisa melukai Yang Mulia. Dan juga kami. 8 Raja Iblis Agung. 8 Raja Iblis di bawah Kaisar Iblis. Hormat kepada Yang Mulia. Aduh, Bangunlah semuanya. 2 utusan hitam putih, ditambah kalajengking berjubah hitam, 8 Raja Iblis Agung. Sedangkan kau, hanya punya Yang dan Nesha, ayah dan anak. Hari ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Benar. Raja Iblis Agung dan Perkasa. Pangeran ke-9 apa? Hari ini di sini hanya ada Raja Iblis. Aku bilang pada kalian, masih ragu apa lagi? Cepatlah sujud menghadap Raja Iblis. Benar. Raja Iblis kelima Perkasa. Pangeran ke-9 apaan? Hari ini di sini cuma ada Raja Iblis kelima. Kalian. Masih ragu apa lagi? Cepat. Bersujud pada Yang Mulia Raja Iblis. Kalau tidak, setelah mereka dibunuh, giliran kalian. Betul. Kalau sekarang tunduk pada Raja Iblis, masih bisa menikmati kekayaan dan kemuliaan, hidup abadi. Kalau tidak, sebentar lagi. Hukuman mati menanti kalian. Ayah, kita harus bagaimana? ayah. Tunduk saja pada Raja Iblis. Walaupun dia memang Pangeran ke-9 dari kahyangan, tapi dunia iblis mengerahkan banyak orang, hari ini dia pasti tamat. Cepat ambil keputusan, ayah. Santai. Tunggu dulu. Aku tidak percaya. Pangeran ke-9 akan kalah. Aduh, ayah. Lihat itu, Raja Iblis itu memanggil 12 orang. Pangeran ke-9 cuma bawa 3. Sudah jelas dia pasti kalah. Iya, pasti kalah. Sampai segitunya ingin bergabung dengan bangsa iblis? Memangnya masih ada jalan keluar lain untukmu? Sudah pasti kalah. Kalian benar-benar ingin bergabung dengan ras iblis? Masa iya masih ada jalan keluar lain untukmu? Jalan keluar? Yang Mulia, Mungkin belum tahu ya, Kaisar Iblis, alasan belum datang sampai sekarang. itu karena beliau
Sedang menjaga. Segel langit dan kunci dewa. Menyegel langit surgawimu, 33 lapisan langit. Menyegel kahyanganmu. 365 dewa utama. Hahaha. Segel 33 lapisan langit, kunci 365 dewa utama. Mulut kalian besar sekali. Hahaha. Bocah, kau kira aku menggertakmu? Tidakkah kau sadari? Sejak kami tiba sampai sekarang, Tidak ada lagi dewa yang turun. Ku beritahu, hari ini penolongmu. hanya mereka bertiga. Meski hanya kami bertiga, jangan harap bisa melukai yang mulia. Meski kalian menyiapkan segel langit dan kunci dewa, hanya dengan pagoda ajaib linglong di tanganku, sudah cukup bertahan sampai Kaisar Giok datang menyelamatkan. Meski kalian menyegel 33 lapisan langit, tidak akan bisa mengunci 365 dewa utama. Tidak perlu selama itu, 1 menit sudah cukup. karena Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan ke sini. Membunuh kalian tidak perlu 1 menit. Kaisar Iblis. Tidak perlu selama itu, 1 menit saja cukup, karena Yang Mulia Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan ke sini. Untuk membunuh kalian tidak perlu 1 menit. Yang Mulia Kaisar Iblis, Itu kan setara dengan Kaisar Giok dari Kahyangan dan Buddha Tathagata dari alam Buddha, penguasa satu alam semesta. Ayah, jangan tunggu lagi. Mari kita tunduk pada Raja Iblis. iya, ayah, tunduk saja. Yanti menikah dengan siapapun tetap menikah. Menurutku sih, situasi saat ini, menikah dengan Raja Iblis itu adalah pilihan terbaik. Yang ketiga benar. Ayah, bagaimana kalau kita? Diam. Tunggu sebentar lagi. Kakek Yun, mereka hanya sedang membesar-besarkan saja. Aku, Pangeran ke-9, badai dan gelombang apa yang belum kualami, Dewa Iblis kuno macam apa, leluhur iblis macam apa, di hadapanku, hanyalah sekumpulan sampah yang tak berguna. Bunuh aku, mereka belum pantas. Kau, Jubah hitam, jangan marah. Dia benar. Membunuhnya, kalian memang tidak pantas. SV, kalian memang basur. Kalian memang tidak pantas. Kalian memang tidak pantas. SV. Bagaimana tidak? Dia juga pangeran ke-9 dari Kahyangan. Kaisar Iblis, lindungi Yang Mulia. Pangeran ke-9. Mereka tidak pantas. Bagaimana kalau aku sendiri yang mengantarmu? Wu Yun. Hormat pada ayahanda. Hormat pada Yang Mulia Kaisar Iblis. Mereka tidak layak. Aku sendiri yang akan mengantarmu pergi. Bagaimana? Wuyun menghadap ayahanda. Hormat pada Yang Mulia Kaisar Iblis. Ayah, lihat, Yang Mulia Kaisar Iblis sudah datang. Ayo kita segera menghadap. ayah, sekarang apa lagi yang diragukan? Pangeran ke-9 ini pasti kalah? San, jangan tunggu lagi. Ayo kita pergi menghadap. Ayah, ini. Sejak dulu, dewa dan iblis tak pernah akur. Anak kedua dan ketiga condong ke jalan iblis, biarkan saja mereka. Pangeran ke-9. Apa aku sendiri yang mengantarmu bereinkarnasi, atau kau pergi sendiri? Putraku, ayahanda sendiri yang akan mengantar. Mana bisa giliranmu? Ayahanda. Kaisar Langit. Kau, kenapa? Ada kejutan apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa dalam waktu sesingkat ini lolos dari segel pengunci dewa yang mengurung langit? Begitukah? Jubah hitam, kalajengking raksasa, masih menunggu apa lagi? Kapan lagi kalian akan bertindak? Aduh, Siapa yang bergerak, mati. jubah hitam, kau. Si tua Kaisar Iblis. Kau kira dengan menempatkan seorang Dewi Bintang Kejora di sisiku bisa membunuhku? Hahaha. Kau terlalu naif. Raja Iblis tua. Kau kira dengan menempatkan Dewi Bintang Kejora di sampingku bisa membuatku mati? Hahaha, kau terlalu naif. Maaf Yang Mulia, Raja Iblis, sebenarnya aku, dan Kalajengking, raksasa adalah orang-orang Kaisar Langit. Kami berdua sudah menunggu hari ini selama 50.000 tahun. Rupanya kau mata-mata. Yang Mulia Raja Iblis dan Raja Iblis kelima telah disegel sepenuhnya. Mohon Yang Mulia menghukum mereka. Baik Nezha, Yang Jian. Cepat bawa keduanya kembali ke Kahyangan. Dan kunci dalam formasi pengunci iblis. Siap, siap. Raja Li tangkap semua sisa-sisa pasukan iblis dan bawa kembali ke Kahyangan untuk menunggu hukuman dariku. Perintah dilaksanakan. Yuni. Hormat kepada Kaisar Langit. Kakak sujud. Dia adalah Kaisar Langit yang memimpin 3 alam. Yanti hormat kepada Kaisar Langit. Hai. Sudah waktunya kau bangun. Jelita menghadap Kaisar Langit. Bagus, bagus. Setelah pernikahan agung,
Aku akan menunggumu di Kahyangan untuk mewarisi tahta Kaisar Langit. Hahaha. Jelita. Yang Mulia. Duo pilihanmu benar. Tentu saja kau pikir aku bodoh. Kalau dia benar-benar hanya Dewa Gunung biasa, mana mungkin bisa mengerahkan 100.000 pasukan langit. Banyak. Pilihanmu itu benar. Tentu saja. Kau kira aku bodoh? Kalau dia benar-benar cuma Dewa Gunung biasa, mana mungkin bisa mengerahkan 100.000 pasukan langit? Pangeran. Menantu, kami tidak tahu diri. Kami tidak tahu terima kasih, tapi, Pangeran ke-9, tolong berbesar hatilah, kalau Yanti, demi dia, maafkan kami sekali ini. Pangeran ke-9, tolong maafkan aku juga. Sebenarnya, aku ini paman dari pihak Ibu Yanti. Hahaha. Kami juga. Mimpi. Pengkhianat seperti kalian, rumput di atas tembok ini, pantas dijadikan babi. Ayo, bawa mereka pergi, jadikan babi selama 9 kehidupan.